La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir ya. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Munafiqun. Bagi Bapak Ibu dan jamaah yang membawa mushaf Al-Qur'an, silakan dibuka surah Al-Munafiqun ayat 1 sampai 4. Yang membawa handphone ya, aplikasi Quran silahkan dibuka ayat 1 sampai 4 surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63 ya. Ya, ayat 63. Satu sampai 4. Sampun ketemu aja Bapak Ibu. Ya, kalau sudah mari kita baca dulu ayat yang akan kita bahas. Kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim
ka'annahum khusubum musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahzarhum qatalahumullah anna yufakun. Subhanakallahumma wabihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita sudah membaca 4 ayat pertama dari surah Al-Munafiqun. Ini surah yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka disebut Madaniyah. Ittifaqannya berdasarkan kesepakatan para ulama tafsir, tidak ada khilafnya. Ini Madaniyatun fi qaulil jami'. Ayatnya ada 11 ayat ya. Wahiyya ihda asrah ayat. Nah, asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Munafiqun ini Bapak Ibu, bahwasanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ma'a ammi sami'tu Abdullah ibn Ubay bin Salul yaqul. Aku bersama pamanku, aku mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini rasul munafikin ya, gembongnya orang munafik. Ya, jadi Zaid bin Arqam mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul yaqul. Dia berkata, la tunfiku ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Janganlah kalian ya berinfak ya, membantu orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sampai mereka bubar ya, meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata dia, la in raja'ta ilal Madinah, kalau kita kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Maka niscaya orang-orang yang mulia, dia merasa mulia si Abdullah bin Ubay bin Salul ya, itu akan mengusir dari Madinah orang-orang yang hina, yang lemah. Yang maksud al-azal yang hina ini adalah Rasul dan para sahabatnya. Nah, yang mulia adalah dia, si Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia merasa dirinya yang mulia, sementara Nabi dan para sahabat ada orang-orang yang hina, al-azal. Lalu aku sampaikan hal itu kepada pamanku, kata Zaid bin Arqam. Dan beliau pun menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul mau mengklarifikasi, fa arsala rasulan ila ibni Ubay. Rasul pun mengutus utusan untuk bertemu dengan si Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Wa ashabihi, dan kepada teman-temannya juga. Fahalafu maqalu ya. Lalu mereka bersumpah. Artinya apa? Mereka mengatakan, kalau bersumpah berarti demi Allah, kami tidak pernah mengatakan hal itu. Nah, si Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang yang pandai bicara, lisanuhu fasih ya, fasih gitu kalau berbicara. Bahkan orangnya gagah ya. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi digambarkan bahwa si Abdullah bin Ubay bin Salul ini orangnya wasiman jasiman sahihan, ganteng, gagah, sehat, zalikul lisan. Lisannya itu kalau ngomong fasih, bagus gitu. Nah, ini. Jadi secara fisik gagah. Gitu. Ajsamun manzarun wa fasohatun. Ya, jadi gagah, kelihatannya ya, dilihat itu gagah dan fasohah, memiliki kefasihan. Nah, maka Rasul percaya dengan ucapan si Abdullah bin Ubay bin Salul.
Bahkan ya kata Zaid bin Arqam, ya fasaddaqa Rasul, ya membenarkan siapa? Hum, fasaddaqahum Rasulullah sallam. Hum di sini maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul wa ashabuhu. Rasul membenarkan si Abdullah bin Ubay, wa kadzabani, dan mendustakan aku. Fa asabani hammun, maka aku tertimpa kesedihan. Sedih sekali ya. Lam yusibni mislahu, kesedihan yang tidak pernah menimpa aku sebelumnya. Jadi sedih sekali didustakan oleh Nabi. Padahal Zaid bin Arqam itu mendengar langsung memang si Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan itu. Jadi kalian jangan berinfak, jangan membantu orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sampai mereka bubar, meninggalkan Rasulullah. Nah, dan nanti kalau kita kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Jadi orang-orang yang mulia, ya kita ini akan mengusir Muhammad dan para sahabatnya yang hina itu. Itu jelas didengar langsung oleh Zaid bin Arqam. Disampaikan kepada Nabi, tapi Nabi melakukan klarifikasi karena memang selama ini si Abdullah bin Ubay bin Salul selalu ikut bermajelis bersama Nabi, ikut duduk, ikut majelisnya Nabi, makan bersama, kumpul dan seterusnya. Maka supaya apa yang dilaporkan oleh Zaid bin Arqam ini tidak diterima begitu saja, dilakukanlah klarifikasi, tabayunlah bahasa lainnya. Benar enggak? Ternyata enggak katanya. Bahkan ya bersumpah bahwa dia tidak mengatakan hal itu. Maka Nabi percaya sama mereka dan mendustakan Zaid bin Arqam. Nah, itu yang membuat Zaid bin Arqam sedih, sangat sedih. Tidak pernah ada kesedihan yang menimpa beliau seperti ini, didustakan oleh Nabi SAW. Akhirnya beliau fajalastu fi baiti, duduk ya di rumahnya, tidak keluar ya, untuk merenungkan ya. Maka akhirnya fa anzalallahu azza wa jalla idza ja'akal munafiquna ila qaulihi, nah, la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Lalu Allah turunkan surah Al-Munafiqun ini ya sampai dari mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-9 apa ya? Yang berbunyi tadi apa? La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Nah, itu Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Turun. Berarti surah Al-Munafiqun ini membenarkan berita yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam. Nah, ayat ke-8 berarti ya. Kalau sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ayat ke-8 itu ya. Sampai ayat 1 sampai ayat 8. Turun surah Al-Munafiqun. Maka ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Rasul pun mengirim utusan kepada Zaid bin Arqam. Summa qala, lalu ya beliau berkata, innallaha qad shadaqaka, sesungguhnya Allah telah membenarkan engkau. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, tentu saja Zaid bin Arqam senang ya. Ternyata Allah membenarkan apa yang disampaikan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena faktanya begitu. Nah, ini asbab nuzul ya, sebab turunnya surah Al-Munafiqun. Jadi berasal dari ucapan si Abdullah bin Ubay bin Salul ngenyek sama Nabi gitu ya. Bahkan tadi memprovokasi orang, didengar oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam cerita ke pamannya, pamannya cerita kepada Nabi. Awalnya Nabi membenarkan, percaya kepada si Abdullah bin Ubay bin Salul awalnya dan mendustakan Zaid bin Arqam. Nah, sampai pada akhirnya turunlah surah Al-Munafiqun ini dan beliau katakan innallaha qad shadaqaka, sesungguhnya Allah telah membenarkan engkau. Nah, pada ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya. Allah mengabarkan tentang orang-orang munafik. Ya. Annahum innama yatafawwahuna bil Islam idza ja'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang munafik itu ketika mereka
ya, mereka menyampaikan bahwa mereka itu Islam apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma fi batinil amr, adapun dalam batinnya falaisu kadzalik bal ala diddi zalik, kata Ibnu Katsir. Faktanya tidak seperti itu. Bahkan kebalikannya. Kebalikan dari apa yang diucapkan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila mereka orang munafik itu datang hadir di sisimu, nah, ada di hadapanmu, mereka menampakkan keislaman, ya. Nah, itu. Tetapi sebenarnya apa yang di hati mereka laisa kama yakulun, tidak seperti apa yang mereka ucapkan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi orang-orang munafik si Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya qalu, mereka berkata nashhadu innaka la rasulullah wa dzalika bi alsinatihim duna qulubihim. Kami bersaksi bahwasanya engkau itu adalah utusan Allah, diucapkan oleh lisan mereka tapi tidak di dalam hati mereka. Mereka bahkan mendustakan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tegaskan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah tahu bahwa engkau Muhammad itu adalah utusan Allah. Lalu di kalimat terakhir ayat pertama Allah katakan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, jadi mereka itu dusta. Allah tahu, Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu mereka dusta. Apa yang mereka kabarkan itu bohong. Walaupun luarannya apa yang mereka ucapkan iya gitu ya. Nah, tapi mereka tidak pernah lam yakunu ya'taqiduna sihhata ma yaqulun wala saddaqahu. Mereka tidak pernah meyakini kebenaran apa yang mereka ucapkan dan tidak pernah membenarkan. Gitu. Jadi yang mereka ucapkan innaka la rasulullah itu mereka tidak membenarkan dan mereka tidak meyakini. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Artinya Allah tahu bahwasanya engkau itu adalah utusannya, itu sama aja gitu. Tidak penting kesaksian orang munafik. Orang munafik memberikan kesaksian atau tidak, Allah tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi sawaun syahida dzalika al munafiqun aw lam yashhadu. Wallahu ya'lamu annaka la rasuluh. Sama saja apakah orang munafik itu memberikan kesaksian atau tidak, Allah tahu Muhammad itu tetap utusan Allah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan ayat yang pertama. Kemudian ayat kedua, ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah. Orang-orang munafik itu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mereka menjadikan aymanahum, sumpah-sumpah mereka. Nah, kata aymanahum ini ada ulama yaitu Ad-Dhahhak bin Muzahim membaca bukan aymanahum tapi imanahum. Ittakhadhu imanahum junnah. Tetapi jumhur mayoritas ulama qiraat membacanya ittakhadhu aymanahum. Beda aiman dengan iman. Ya. Kalau aiman artinya sumpah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, perisai. Tapi kalau iman berarti mereka menjadikan iman mereka sebagai perisai. Tapi secara makna tentu tidak jauh ya. Secara makna hakikinya tidak jauh. Tapi secara makna bahasa kalau aiman itu sumpah, kalau iman itu iman. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi bisa dibaca
imanahum atau aimanahum. Yang baca imanahum tadi Ad-Dhahak bin Muzahim kata Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, lalu fasaddu an sabilillah. Lalu mereka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Jadi orang-orang munafik itu menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Nah, apa yang dimaksud menghalang-halangi dari jalan Allah? Nah, maksudnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya. Yang pertama, mereka bersumpah dengan sumpah palsu annahum mu'minun, bahwasanya mereka itu beriman. Tadi untuk melindungi diri mereka. Melindungi dari apa? Nah, tentu dari hukuman ya yang akan didapatkan oleh mereka dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka melindungi diri mereka dari itu gitu. Nah, supaya tidak diperangi Nabi, tidak diusir oleh Nabi, maka mereka mengatakan kami beriman. Nah, itu yang disebut ittakhadhu aimanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai untuk melindungi diri. Atau mereka menjadikan keimanan mereka berarti mereka mengatakan aku beriman, kami beriman, itu hanya sekedar untuk melindungi diri saja. Biar tetap bisa gabung bersama Nabi, bermajlis bersama Nabi, bahkan mungkin makan bersama Nabi. Nah, supaya itu yang bisa mereka dapatkan. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, agar mereka juga tidak diperangi oleh Nabi dan para sahabat. Nah, fasaddu an sabilillah. Nah, hal itu menghalang-halangi mereka ya atau orang lain, termasuk diri mereka sendiri, dari jalan Allah. Ya. Jadi saddu an sabilillahi anfusahum wa saddu ghairahum mimman yaqtaduna bihim, bahkan wasaddul mu'minin an jihadihim, bahkan menghalang-halangi orang-orang beriman dari berjihad. Jadi udah enggak usah ikut perang bersama Muhammad. Tidak perlu ikut keluar, nanti kamu mati dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang munafik. Memprovokasi para sahabat, orang-orang beriman supaya tidak berperang bersama Nabi. Ngakunya beriman tapi menghalangi orang lain dari jalan Allah. Fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Nah, sesungguhnya mereka itu kata Allah Ta'ala sekalian, nah, sa'a ma kanu ya'malun, betapa buruknya apa yang mereka telah kerjakan. Ngomongnya beriman, ngomongnya bahwa kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, tapi menghalangi orang mukmin untuk ikut berperang bersama Nabi. Menghalangi diri mereka juga. Nah, apa yang mereka lakukan itu adalah seburuk-buruk ya. Betapa buruk sa'a ma kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Nah, ini adalah celaan Allah Ta'ala. Dalam tafsir Aisyarut Tafasir dikatakan yazumullahu ta'ala halahum wa yuqabbihu sulukahum. Allah mencela keadaan mereka. Allah ya memandang buruk cara mereka. Kenapa? Karena mereka menjadikan sumpah mereka hanya sebagai perisai saja, menjadikan iman mereka hanya sebagai perisai saja. Dan berikutnya mereka justru menghalang-halangi orang-orang untuk berjihad di jalan Allah. Nah, apa sebabnya? Disebutkan di ayat berikutnya, zalika bi annahum amanu summa kafaru. Hal itu disebabkan karena mereka itu beriman kemudian mereka kafir. Itu Bapak Ibu. Jadi orang-orang munafik itu, nah, mereka beriman, mengatakan beriman, tapi kemudian menjadi kafir. Summa kafaru.
Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kemudian ya, maka hati mereka dikunci, tubi'a, dikunci oleh Allah ala qulubihim, hati mereka, fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak mengerti. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi akhirnya karena sikap mereka itu dikunci mati hatinya, sehingga mereka la yafqahun, tidak paham, tidak mengerti apa makna iman, tentang makna iman, wala sihatahu, dan tidak mengerti mana iman yang benar, min butlanihi, dan mana iman yang batil. Nah, inilah keadaan orang munafik ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ketiga dari surah Al-Munafikun. Gak paham mereka itu sebenarnya. Nah, kemudian di ayat yang keempatnya ya, wa idza ra'aitahum, dan apabila kamu melihat mereka, maksudnya jika engkau ya Rasulullah melihat orang-orang munafik ya, tu'jibuka ajsamuhum lijamaliha, itu akan membuat engkau kagum kalau melihat orang munafik. Jadi tubuh mereka, keadaan mereka itu akan mengagumkanmu, membuat kamu kagum gitu. Karena tadi si Abdullah bin Ubay bin Salul itu jasiman ya, wasiman sohihan. Wasim itu ganteng, jasim gagah, sohi sehat gitu. Nah, wa iyaqulu tasma' liqaulihim, apabila dia mengucapkan sesuatu, berkata sesuatu, atau orang-orang munafik itu mengatakan sesuatu, kamu dengar perkataan mereka. Kenapa? Dzalika li fasahatihim wa zalaqati alsinatihim. Itu disebabkan karena kefasihan mereka. Kalau bicara pinter ngomongnya, fasih ngomongnya gitu. Lancar lisannya. Tapi ka'annahum khusubum musannadah, seakan-akan mereka ini, nah Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, Allah mengatakan ka'annahum khusubum musannadah, seakan-akan mereka itu adalah kayu bakar yang bersandar. Apa maksudnya? Jadi kalau mereka bicara kan fasih, sampai Rasul mendengarkan. Bahkan sampai Rasul mendustakan Zaid bin Arqam, membenarkan si Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena kefasihannya ketika mereka bicara, kepandaiannya dalam berbicara. Tapi kok kenapa Allah katakan ka'annahum khusubum musannadah, seakan-akan mereka ini adalah kayu bakar yang bersandar. Nah, ini namanya tasbih ya, penyerupaan. Jadi Allah serupakan orang munafik itu seperti kayu bakar. Nah, kenapa kok mereka diserupakan, ditasbih oleh Allah seperti kayu bakar yang tersandar gitu? Kata saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, wa huwa tasbihun ra'i. Ini tasbih itu salah satu ilmu dalam ilmu balaghah ya, menyerupakan sesuatu yang sangat indah gitu. Bagaimana Allah menyerupakan orang-orang munafik itu dengan kayu bakar. Nah, karena apa? Annahum lituli ajsamihim wa jamaliha, karena mereka itu dengan tingginya badan mereka, gagahnya mereka, tapi mereka tidak paham gitu. Wa adamu fahmihim wa qillatu al-khair fihim. Jadi mereka tidak paham sedikit kebaikan pada diri mereka. Makanya mereka itu diserupakan dengan apa? Khusubum musannadah. Ya kayu bakar ada sih manfaatnya, tapi sedikit. Nah, jadi la tasfa'u wa la tanfa'.
tidak bisa menolong, tidak pula bisa memberikan manfaat. Ya, boro-boro menolong, kalau mereka ikut perang ikut. Tapi yang terjadi pada saat perang Uhud, si Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi ada sekitar berapa? 300 atau 700 orang itu balik meninggalkan medan perang. Nah, itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa menolong kaum muslimin. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, dan mereka itu dalam keadaan yang secara fisik bagus tadi, keadaannya wahum ma'adzalika fi ghayati du'fi wal khur wal hala wal jaz wal jaban. Tapi mereka ini sebenarnya lemah sekali. Lemah akalnya, lemah fisiknya, gelisah, panik, pengecut orang-orang munafik itu. Apa buktinya? Ya, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Karena mereka mengira, jadi setiap ada teriakan itu, ya Bapak Ibu sekalian, ada teriakan apa gitu, mereka merasa itu ditujukan kepada mereka. Ada pengumuman apa gitu, ada suara. Dan mereka ketakutan sekali. Takut terbuka kedoknya, terbuka kebohongan mereka selama ini. Nah, maka digambarkan oleh Allah Ta'ala, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Gitu. Jadi kalau ada apa saja hal yang menakutkan, mereka gelisah sekali Bapak sekalian. Itulah keadaan orang munafik. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam surah Al-Ahzab ya, ayat 9 Allah menerangkan sifat lain orang munafik itu. Jadi dalam surah Al-Ahzab ayat 16 Allah katakan, asihatan alaikum fa idza jaa al-khauf ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladzi yugsa alaihi minal maut. Mereka itu kikir terhadapmu, kikir terhadap Rasulullah, enggak mau bantu, kikir. Fa idza ja'al khauf, apabila datang ketakutan atau bahaya, ra'aitahum yanzuruna ilaika, maka kamu akan lihat mereka orang munafik itu ya memandang kepadamu, taduru a'yunuhum, ya dengan mata yang berbalik-balik. Kalladzi yugsa alaihi minal maut. Nah, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Karena saking takutnya si orang munafik ini. Fa idza zahabal khauf, dan apabila ketakutan telah hilang, salakukum bi alsinatin hidadin, maka mereka akan mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Orang munafik itu akan mencaci Rasul dan para sahabat dengan lidah mereka yang tajam. Asihatan alal khair, mereka itu kikir ya berbuat kebaikan. Ulaika lam yu'minu, sesungguhnya mereka itu tidaklah beriman. Fa ahbatullahu a'malahum, bahkan Allah menghapus, menyia-nyiakan amal mereka. Wa kana dzalika 'alallahi yasir. Ya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam surah Al-Ahzab ayat 16 ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, lalu di ayat keempatnya ya, Allah Ta'ala mengatakan di akhir ayat keempat ya, humul aduwu fahzarhum. Jadi mereka orang-orang munafik itu sesungguhnya adalah musuh yang sebenarnya, musuh dalam selimut. Nah, ini lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan ya. Makanya orang munafik itu di neraka itu ada fiddarkil asfali minan nar, ada di paling bawah, lebih parah daripada orang kafir. Kalau orang kafir kan clear jelas, mereka menunjukkan kepermusuhannya. Orang munafik tidak, tapi menusuk dari belakang. Nah, makanya mereka itu lebih parah daripada orang-orang kafir kelak nanti keadaannya. Itu. Karena mereka itu sesungguhnya apa? Musuh. Humul aduwu.
mereka itu sesungguhnya musuh yang sebenarnya. Fahdharhum, maka waspadalah dari mereka. Qatalahumullah, nah, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun. Nah, anna itu bagaimana bisa mereka yufakun, dipalingkan dari kebenaran. Nah, jadi mereka orang-orang munafik itu, ya Bapak Ibu, berpaling dari kebenaran yang jelas ya, kepada ya kekufuran ya. Itu ya keadaan orang munafik yang digambarkan Allah Ta'ala pada ayat 1 sampai ayat 4 ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian ya. Nah, maka kesimpulan dari ayat 1 sampai 4 ini ya, dalam tafsir Aisyarut Tafasir, saya Abu Bakar Jabil Al-Jazairi mengatakan, yang pertama, ayat tadi menjelaskan bayanu annal kadhiba ma khalafal i'tiqada wa in tabaqu al-waqi'a. Sesungguhnya kebohongan itu adalah sesuatu yang menyelisihi apa yang diyakini. Wa in tabaqu al-waqi'. Meskipun apa yang diucapkan ya seperti yang dilihat itu ya. Dia mengucapkan kami beriman, kami percaya bahwa kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Tapi dalam hatinya yang mereka yakini itu menyelisihi apa yang mereka ucapkan. Nah, itulah kebohongan. Apa yang diucapkan dengan apa yang dalam hati tidak sama, itulah kebohongan. Yang kedua, ayat-ayat tadi Bapak Ibu ya adalah merupakan at-tahdzir minal istimrari alal maksiyah. Peringatan dari melakukan kemaksiatan secara terus-menerus. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan secara terus-menerus, fa innahu yujibu ya at-tab'a 'alal qalbi, itu mengharuskan hatinya akan tertutup. Nah, wa yuhramu sahibuhul hidayah, dan pelakunya akan terhalang dari hidayah atau petunjuk kalau kemaksiatan terus dilakukan. Maka dalam hadis yang lain mengatakan bahwa fitnah godaan syaitan itu akan dinampakkan kepada hati manusia. Nah, waman asrobaha nakata fi qalbihi nuqtatas sauda. Yang mengikuti godaan syaitan, dia berbuat maksiat, ya termasuk berbohong dan seterusnya, itu akan ada titik hitam, nuqtatas sauda, di dalam hatinya. Sehingga hati itu nanti ada yang hitam, kalkuz mirbadan muzakhiyan. Ya, seperti panci yang terbalik. Hatinya hitam. Nah, tidak bisa menerima kebenaran. Nah, dan akhirnya mereka tidak layak rifu al-ma'ruf wa la yunkiru al-munkara. Tidak tahu mana yang benar, yang ma'ruf, dan tidak bisa mengingkari yang munkar karena terus-menerus dalam kemaksiatan gitu. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Kita memohon kepada Allah dari keadaan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ada hadis ya dari Nabi SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kalau ciri orang munafik kan jelas ya, apa Bapak Ibu? Ada berapa? Idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Satu apa cirinya? Apabila berbicara dia bohong, apabila berjanji dia nyelisihi, dia ingkari, apabila dia dipercaya dia khianat. Nah, dalam hadis yang lain, ciri orang munafik itu ada 4. Nah, ada berapa? Ada 4.
3 tadi diantaranya sudah disebutkan. Yang satu lagi apa? Wa idza khosoma fajaro. Itu yang keempat. Wa idza khosoma fajaro. Apabila mereka berdebat, mereka itu curang atau melampaui batas. Nah, ya itu samalah kira-kira ya. Seperti itu keadaannya. Nah, jadi ada 2 hadis ya. Yang satu mengatakan ayatul munafiki salah satun, yang lain disebutkan ada arba min alamatin nifaq ya. Ada 4 dari tanda-tanda kemunafikan. Nah, dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi, inna lil munafiqina alamatin. Sesungguhnya orang munafik itu ada tanda-tandanya. Yu'rafuna biha, yang mudah diketahui. Tahiyatuhum la'nah wa ta'amuhum nuhbah wa ghanimatuhum gulul wa la yaqrabunal masjida illa hajara. Ya, penghormatan mereka itu laknat. Jadi mereka kalau menghormati sebenarnya mereka melaknat. Wow, antum itu bagus, antum itu wah begini. Padahal sebenarnya dalam hatinya dia laknat. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Mulutnya memuji-muji, seakan-akan memberikan penghormatan, tapi sebenarnya dalam hatinya dia melaknat. Wa ta'amuhum nuhbah. Makanan mereka itu, kata Nabi ya, adalah hasil jarahan. Artinya mereka ngambil punya orang. Wa ghanimatuhum gulul, dan ghanimah harta rampasan mereka itu mereka dapatkan dari pengkhianatan, berkhianat gitu. Mereka dapat rampasan, gak dilaporkan ke Nabi, langsung mereka ambil. Itu namanya gulul. Wala yaqrabunal masajida illa hajara. Tidaklah mereka itu mendekat ke masjid. Nah, kecuali mereka akan tinggalkan masjid itu. Seakan-akan sih datang ke masjid sholat, padahal sebenarnya ingin meninggalkan. Wala ya'tuna sholata illa duburo, dan tidaklah mereka datang ke sholat kecuali belakangan terus. Nah, ini hati-hati ya, yang kita selalu belakangan ini ya. Jadi kalau sholat datangnya belakangan terus itu ya. Nah itu tanda-tanda ya. Mustakbirin, mereka itu sombong. La ya'lafun wa la yu'lafun, tidak menyayangi dan tidak disayangi. Khusubun bil laili sukhubun bin nahar. Nah, jadi kalau malam mereka itu bagaikan kayu bakar, diem, nggak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Wasukhubun bin nahar. Tapi kalau siang hari selalu ribut, rame, koar-koar, bahkan banyak protes. Nah, itu orang munafik, kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kesimpulan terakhir yang keempat. Nah, ayat tadi ya, terutama ayat yang keempat dari surah Al-Munafikun ini membongkar jiwa orang yang berkhianat ya, al-khain. Nah, jadi orang yang khianat, para pendosa, orang-orang zalim itu az-zalim wal mujrim, dalam jiwanya itu ada rasa takut. Ya, al-khauf min kulli sautin au kalimatin, dari setiap suara atau kata-kata, khosyatan an yakuna dzalika bayanan lihalihim. Mereka khawatir ya suara atau kalimat yang datang itu mereka takut sekali menjelaskan keadaan mereka. Bayanan lihalihim wa kashfan li jaraimihim, dan membongkar atau membuka ya perbuatan buruk mereka ya, jarimah ya, jaraim. Nah, ini kesimpulan terakhir dari surah Al-Munafikun ayat 1 sampai 4 yang disebutkan dalam tafsir Aisarut Tafasir oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Ya, baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini yang bisa kita bahas ya pada kesempatan
pagi ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi di pekan yang akan datang. Baik, sebelum kami akhiri, barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Pak Nasir. Yang pertama, Ustaz berapa ayat ini sering imami bahasa Inggris, Ustaz? Ya. Saya di belakangnya. Itu ayat yang lain itu juga ucapan yang wa idza qamu sholata Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, ya. mudzadzina. Kalau dia sholat, sholatnya malas dimaksudnya telat gitu ya. 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 Itu di antara ciri orang munafik, ya. Berarti ayat-ayat munafik itu banyak ya, Ustaz? Oh, banyak sekali, ya. Nah, itu yang di depan tanpa huruf. Kalau dia itu Wa idza khalau ila sayatinihim mengatakan amanah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Nah, banyak. kesimpulannya tidak hanya 3 dan tidak hanya 5, banyak sekali. Sifat-sifat orang munafik. Ya, betul. Ya, silakan. Nyambung dari Pak Nasir itu. Kenapa ya kalau datang terlambat kok ciri-ciri orang munafik? Padahal dia itu lebih baik daripada tidak datang. Oke. Itu aja sih. Ya. Itu kesimpulan yang benar salah. Itu Ustaz. Kenapa tujuannya apa ya orang munafik itu sebetulnya? Maunya apa? Ya. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama saya jawab dari yang kedua dulu, ya. Apa tujuan orang munafik? Ya, mereka mengikuti hawa nafsu mereka, bukan mengikuti tuntunan Rasul SAW. Nah, yang penting mereka mendapatkan kenikmatan, aman hidupnya. Ketika bersama orang kafir mereka aman, bersama orang mukmin mereka juga aman. Itu yang diingin, tujuannya itu. Cari aman. Nah, orang yang cari aman ya seperti orang munafik itu. Jadi bermuka dua, ya. Ya, bermuka dua. Itu tujuannya, Pak Singgi, ya. Jadi cari aman lah. Nah, seharusnya tidak demikian, ya. Kita harus clear. Kita ini A atau B, al-haq atau al-batil, kan gitu. Kita ini di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Nah, orang munafik enggak, mereka cari aman. Maka tadi digambarkan oleh Allah Ta'ala, ya, apa, ittakhadhu aimanahum junnatan. Ya, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka atau imanahum, iman mereka sebagai perisai saja untuk tadi menjaga agar mereka tetap aman di tengah-tengah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang tujuannya itu orang munafik. Yang kedua tadi, kenapa orang yang sholatnya telat-telat di belakangan kok dianggap sebagai sifat orang munafik? Kan lebih baik daripada enggak sholat. Gitu ya, Pak Singgi. Iya, betul. Itu lebih baik daripada orang yang tidak jamaah, itu jelas. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi, artinya kalau kita sholat itu jangan malas gitu. Hanya sekedar ingin dianggap oleh orang, oh, Pak Fulan jamaah, kan gitu. Hanya sekedar ingin dianggap dia jamaah, aslinya dia malas ke masjid aslinya. Ya, artinya betul. Tidak semua orang yang telat ke masjid terus, wah ini ciri orang munafik gitu, ya. Ya. Tapi setidak-tidaknya kritik untuk kita adalah, ya, kita harus hati-hati gitu. Jangan-jangan memang ada rasa malas sebenarnya. Kan tadi seperti yang disampaikan, dikutip oleh Pak Nasir tadi.